Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa dari PGMI 2A dengan NIM 191082113 akan menyampaikan materi PKN yang berjudul Identitas Nasional, Negara dan Konstitusi, serta Hak dan Kewajiban Warga Negara. Selamat menyaksikan. Identitas nasional. Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar. Yang pertama, identitas. Identitas berasal dari bahasa identity secara harfiah, yakni jati diri, ciri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Yang kedua, nasional. Istilah nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, bahasa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Faktor pembentuk identitas nasional: primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Apa saja identitas nasional Indonesia? 1. Bendera merah putih. 2. Bahasa Indonesia. 3. Lambang negara Indonesia yakni burung Garuda. Keempat, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Yang kelima, Semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keenam, Dasar Falsafah Negara Pancasila. Mengapa identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia? Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena 1. Bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. 2. Identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara bangsa. 3. Identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. 2. Negara dan konstitusi. Dua macam pengertian tentang konstitusi. Yang pertama, konstitusi dalam arti sempit. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Yang kedua, konstitusi dalam arti luas. Dalam arti luas, konstitusi yakni peraturan, baik tertulis atau tidak tertulis yang menentukan jalannya lembaga negara. Materi muatan konstitusi. 1. Organisasi negara. 2. HAM. 3. Prosedur mengubah UUD. 4. Kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. 5. Cita-cita rakyat. 6. Asas-asas ideologi negara. Lalu, bagaimana awal proses perubahan UUD NRI 1945? Awal proses perubahan UUD NRI 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/1983 tentang referendum pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden RI dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia mengawali perubahan UUD NRI 1945. Hal-hal yang dapat diketahui dari proses perubahan UUD NRI 1945. A. Perubahan UUD NRI 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahapan. B. Hal itu terjadi karena materi perubahan UUD NRI 1945 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999 sampai 2000 tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil putusan. C. Hal itu berarti bahwa perubahan UUD NRI 1945 dilaksanakan secara sistematis berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedoman pada materi rancangan
yang telah disepakati sebelumnya. Tiga, hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945 mulai pasal 27 sampai 34, termasuk di dalamnya adalah hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara.